Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang hari ini sudah berdoa, sudah mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, sudah hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, sudah puasa bahkan, sudah melangkah menentukan tindakan sikapnya seperti yang Tuhan mau, ternyata masih mengalami tekanan, masih rasanya jauh dari terobosan, rasanya belum terjadi breakthrough, bahkan engkau merasakan penderitaan yang semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu, tidak ada jaminan bahwa kita ini akan mengalami kehidupan yang baik-baik saja loh. Karena keadaan yang tidak baik itu kadang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita ini supaya kita ini belajar bergantung sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak peduli, bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap peduli dengan kita. Kadang Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi yang tidak enak itu, tujuannya untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Kita sudah berdoa, kita sudah hidup kudus, kita menyembah Tuhan, kita rajin ibadah, bahkan kita rajin memberi. Ternyata hidup kita masih rasanya susah sekali. Kok ngalami hal-hal yang seperti ini? Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa kejadian ini menimpa saya? Kenapa orang memperlakukan saya seperti ini? Kenapa aku mengalami musibah ini dan itu? Banyak orang mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa Tuhan, kenapa? Bapak Ibu, kalau engkau tahu dan engkau kenal Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan rencana iblis yang jahat itu menjadi rancangan untuk mendatangkan kebaikan. Kita pelajari dari tokoh, dari Yusuf, dari Daniel, dari Musa, dari kisahnya Daud. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hebat di dalam perjanjian lama. Ternyata mereka mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak. Tujuan akhirnya ternyata Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik kok. Bapak Ibu, engkau bertobat lahir baru, tidak menjamin hidupmu akan berjalan mulus loh. Semakin kau ikut Tuhan dalam kesucian, dalam kekudusan, kamu mulai komitmen dengan Tuhan. Tuhan kadang bawa ke dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar. Di saat itulah Tuhan sedang murnikan hatimu dan Tuhan mulai ubahkan hidupmu. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-102, mulai ayat yang pertama. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Ini ada orang-orang hari ini yang letih lesu, berbeban berat, stres, khawatir, cemas, bingung, keuangannya babak belur, tidak punya duit sama sekali, ditagih hutang, nggak ada pengharapan. Dengerin baik-baik. Jangan datang kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, berharap sama Tuhan. Mungkin kau diperlakukan buruk oleh orang lain, mungkin kau disakitin, kau mungkin dilukai, mungkin kau dihianatin dan diperlakukan tak sewajarnya. Dengerin baik-baik, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Ketika kita berdoa, kita kebalik sama Tuhan, kita berada di pihaknya Tuhan. Tidak berarti Tuhan langsung jawab doamu, Tuhan langsung pulihkan. Ada bagian yang harus kita lakukan dan tetap lakukan. Dan ujungnya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Sekalipun Tuhan gak akan buru-buru jawab, tapi di ujungnya Tuhan pasti lakukan sesuatu yang ilahi. Bagian kita tuh ngikutin apa tuh sama Tuhan kok. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kekurangan, kita coba biasanya mencari pertolongan lewat orang lain. Kita coba konseling mungkin, kita mulai tanya pendeta, cari hamba Tuhan, mungkin cari teman yang bisa membantu dan menolong. Justru dalam kamu ngadami masa yang lemah dan lesu, yang stres, yang bingung, gak tahu jalan keluarnya, yang pertama dicari adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Dia yang mengontrol langit dan bumi ini. Yang Tuhan yang harusnya kita cari dahulu. Kita akan lihat di ayat selanjutnya. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Berapa banyak orang sudah doa dan puasa belum dijawab Tuhan. Belum ngalami terobosan. Sedikit pun belum terjadi perubahan. Ada orang yang berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun. Tetap setia, tetap berdoa. Tuhan mungkin sedang proses hidupmu untuk dipersiapkan dalam perjalanan hidup menjadi berkat yang lebih dahsyat bagi banyak orang. Kadang ya,
Ketika Tuhan mau pulihkan seseorang, ketika Tuhan mau lakukan sesuatu terhadap seseorang, Dia pulihkan step by step. Dalam perjalanan pemulihan itulah Tuhan mulai bawa engkau dalam level yang berbeda. Tuhan pakai hidupmu jadi berkat bagi banyak orang tanpa kamu sadarin. Ternyata sambil menunggu pemulihan, hidupmu dipulihkan, hatimu dipulihkan, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hari ini belum dijawab doamu, jangan menyerah, tetap berdoa. Jangan nangis, jerit-jerit seperti orang tidak punya pengharapan. Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Musa, setelah dia dipanggil Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apakah langsung terjadi? Ketika si Yusuf dapat penglihatan, apakah mimpinya itu, penglihatannya itu langsung digenapi? Daud pun juga sama. Apakah langsung digenapi? Ada perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang itu adalah perjalanan peremukan. Perjalanan yang diizinkan Tuhan untuk kita ini dipersiapkan. Supaya ketika Tuhan pakai kita, ketika Tuhan promosi kita, ketika Tuhan bawa kita di atas, kita tidak menjadi lemah, kita nggak menjadi sombong, dan kita tidak menjadi jatuh, kita tetap stabil. Kadang diizinkan itu. Kita sudah doa, masih dalam masa kesesakan. Bayangin Bapak Ibu, Daud diurapi oleh Samuel, masih muda sekali. Tetapi ketika dia menjadi raja di sekitar umur 30. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa tahun itu. Dalam perjalanannya dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Yusuf juga ngalami yang sama. Semua tokoh di Alkitab mereka ngalami perjalanan hidup yang dipersiapkan Tuhan. Masa-masa sulit, seakan-akan tidak ada pengharapan. Seakan-akan just enough. Seperti bangsa Israel. Sebelum dia menuju tanah perjanjian, dia hanya melewatin padang gurun dan berkatnya just enough. Kumpulin mana sehari untuk sehari Tuhan sediakan. Tidak more than enough. Kalau hari ini kau sedang mengalami masa padang gurun, jalani dan nikmatin loh. Ujungnya kamu akan dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Hidup penuh dengan kelimpahan. Jalani, semakin cintai Tuhan, semakin kasih Tuhan. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan kadang gak langsung jawab, dia menunggu. Seakan-akan Tuhan gak mendengar doa kita, seakan-akan Tuhan biarkan kita. Di masa itulah Tuhan sedang mempersiapkan hati kita untuk diubahkan, diremukkan, diproses. Di ayat yang ketiga, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Wes gak ada pengharapan lagi. Ini uang hanya tinggal hari ini, besok gak tahu meski makan apa. Hari ini aku udah ditagih hutang. Saya besok gak tahu meski jualan pakai apa lagi. Saya meski dagang seperti apa. Saya nggak tahu lagi besok seperti apa. Banyak orang alami masa-masa sulit, apalagi di tahun 2020 awal ini, di tahun 2024 ini, banyak orang ngeluh loh. Awal sepanjang bulan ini, orang ngeluh, belum ada perkembangan, belum ada progres yang begitu bagus. Tapi engkau setia sama Tuhan kok, kamu dipelihara Tuhan kok. Kamu akan dipelihara Tuhan. Kamu dalam masa sulit sekalipun, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti jagain. Ada pengharapan. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput sehingga aku lupa makan rotiku. Ini orang kalau udah stres, sudah bingung, udah panik, udah kacau pikirannya, sampai gak bisa mikir, makan pun males loh. Oleh karena keluhan yang nyaring, aku tinggal tulang belulang, udah kurus sekali. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi burung terpencil di atas sotoh. Rasanya orang udah gak mau dekat dengan kita. Rasanya orang menjauhin kita. Rasanya udah habis kekuatanmu. Justru dalam kekuatanmu yang habis itu, saatnya Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari kecil sampai hari ini Tuhan pelihara hidupmu, Tuhan jagai, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan bikin mujizat. Tuhan yang sama di masa yang depan, masa yang akan datang, Tuhan akan lakukan double porsi. Tuhan akan buat mujizat. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Ini kadang kalau kita ini lagi babak belur, katanya cinta Tuhan, katanya jadi hamba Tuhan, katanya jadi melayani Tuhan.
Katanya jadi orang Kristen ya udah takut Tuhan. Kok hidupmu kacau? Kok hidupmu masih melarat? Kok masih kekurangan? Kok hidupmu kayak begini? Bagaimana? Seringkali orang yang tidak kenal Tuhan hanya memandang sebelah dan ngecek-ngecek. Tetap setia kamu sama Tuhan. Di ayat yang ke-9, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memajang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Berapa banyak orang ketika doanya belum dijawab, seakan-akan Tuhan tinggalkan, dan orang mulai menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tuhan tetap baik loh. Kondisimu tidak baik, situasimu tidak baik, keluargamu tidak baik, keuanganmu tidak baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Hanya kita itu perlu menunggu waktunya Tuhan. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau apa yang kita jalani ini belum indah, berarti belum waktunya Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apalagi kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan. Dia itu Bapa yang baik. Tidak mungkin ketika engkau lapar, ketika engkau susah, ketika engkau kekeringan, Bapakmu yang di bumi ini, bapak kandungmu tidak akan berusaha loh. Sekalipun dia nggak punya apa-apa, sekalipun dia miskin, tetapi dia akan berusaha untuk kamu dicukupin kebutuhannya loh. Kalau disekolahkan yang bagus, dikasih kendaraan, dikasih tempat tinggal yang bagus. Itu bapak di dunia yang masih punya kelemahan dan kekurangan. Bayangin bapakmu yang di surga. Apakah tega? Apakah dia biarkan hidupmu ketika engkau menjadi orang yang menyayangi, mencintai, dan mengasihi Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan? Kalau sampai hari ini doamu belum dijawab, jalan setia terus sama Tuhan. Itu adalah bagian permukaan yang diizinkan karena engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tuhan kita baik, tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Ini Sion berbicara tentang gereja Tuhan. Sebab sudah waktunya untuk mengasihi, dan sudah tiba saatnya. Sebab hambamu sayang kepada batu-batunya dan berkasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja di bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Tetap setia, tetap setia, tetap cari Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Minta hikmat Tuhan, minta divine koneksi. Tuhan pertemukan dengan orang-orang secara ilahi, dan orang itu dipakai Tuhan untuk membuat jalan, membuka jalan, mempromosi, mengkoneksi, dan lain sebagainya. Jalan terus sama Tuhan. Lakukan yang menjadi bagianmu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tuhan kita, Tuhan tetap yang baik. Bayangi Bapak Ibu, ketika Daud diurapi menjadi raja, waktu mukanya masih kemerahan, masih muda sekali, tiba-tiba dia tak lama kemudian dia bisa mengalahkan Goliat. Terus jadi mantunya raja. Wah, ini dekat istana ini. Sebentar lagi aku bisa jadi raja, menggantikan mertuaku dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya kadang diizinkan. Aku sudah cinta Tuhan loh. Aku sudah berdoa loh. Dulunya aku gak peduli Tuhan. Aku udah mulai hidup kudus. Aku udah mulai mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu udah kerjakan banyak hal. Tiba-tiba ketika engkau memutuskan untuk cinta Tuhan, ternyata engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu yang tidak kamu pikirkan. Kok lebih susah? Kok lebih rumit? Kok keuanganku babak belur? Kok aku bangkrut dan lain sebagainya? Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kamu. Daud ketika diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Beberapa kali dilempar oleh lembing, dilempar oleh tombak, mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Dia melarikan diri, dikejar oleh seluruh tentara Israel, Bapak Ibu. Padahal dia punya kesempatan untuk membunuh Saul berkali-kali loh. Dia bisa pakai caranya, dia bisa pakai kekuatannya untuk melakukan segala sesuatu, membinasakan dari menjadi raja. Tapi dia tidak lakukan, dia ikutin prosedur, dia ikutin cara dan maunya Tuhan. Dikejar-kejar terus, dikejar. Berapa tahun Daud dikejar-kejar? Dikejar-kejar terus. Bikin dibinasakan. Bahkan di detik-detik akhirnya sebelum dia dipromosi menjadi raja, semua
istri, anaknya, harta jaranya, orang yang tua Siklag, dijarah oleh orang Amalek. Sampai dia mau dilemparin batu. Sampai dia nangis. Itu pengikutnya nangis sampai nggak punya kekuatan lagi. Dia putus asa. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud menguatkan hatinya. Dia tanya Tuhan. Ada orang-orang seperti ini yang sedang mengalami masa-masa sulit hari ini. Sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan. Kok hidupku susah ya? Kok keuanganku babak belur? Kok keluargaku kayak begini? Anak-anakku kok liar? Pelayananku kok gak berkembang? Kejar Tuhan, cintai Tuhan. Karena itu belum waktumu. Itu masih engkau dibawa di masa padang gurun kok. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap jagai. Tuhan tetap lindungi. Tuhan tetap proteksi. Tuhan tetap, dia Bapa yang baik. Dia akan cukupin kebutuhanmu. Dia akan tuntun. Tetap setia. Karena sebentar lagi engkau akan mengalami kemenangan dan engkau akan mengalami apa yang seperti dialami oleh Daud. Di titik terendahnya di Siklag, apa yang terjadi? Daud menguatkan hatinya sama Tuhan. Selang beberapa hari kemudian Saul mati dan dia menjadi raja loh. Kadang itu masa sulit itu harus terjadi dalam hidup kita. Supaya kita itu sadar diri, tidak sombong, tidak belagu gitu loh. Nikmatin saja, karena itu harus diizinkan dalam hidupmu. Di ayat yang ke-9, sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus, ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Ini benar-benar terjadi. Di 2 Tawarik dijelaskan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada dia kok. Di ayat yang ke-20, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji Yerusalem apabila berkumpul bersama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepadanya. Kadang Tuhan izinkan hal sulit itu. Sebenarnya Tuhan sedang menulis sejarah hidupmu, perjalananmu dengan Tuhan. Ketika engkau sudah mengalami kemenangan, engkau bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allah, jangan mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka akan berubah, tetapi engkau tetap sama. Di tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dan tentram, dan anak cucumu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Ujungnya engkau akan dipelihara Tuhan. Engkau akan tenang damai, seperti di Mazmur 23. Sekalipun kau dibawa ke dalam lembah kekelaman, di ujungnya engkau akan diberikan hidangan di hadapan lawanmu. Dijagai, diproteksi Tuhan. Kadang perjalanan yang tidak enak itu harus terjadi dalam diri kita. Kita alami, tujuannya untuk kita ini belajar ketetapan Tuhan. Proses perjalanan yang tidak enak tadi akan membentuk hati kita, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan tetap baik. Tetap ada pertolongan, tetap ada mujizat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kau berdoa, kering rasanya, kosong rasanya, bergumul bertahun-tahun belum terjadi breakthrough dan terobosan. Sudah puasa, sudah ke bukit doa dan lain sebagainya mungkin, tetapi belum terjadi terobosan. Bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Tuhan tetap setia kok. Tuhan tetap setia. Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan melihat sampai kedalaman batinmu. Kalau engkau didapati menjadi orang yang bersungguh hati, Tuhan akan buat mujizat. Jangan menyerah. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Allah yang powerful sekali. Dia akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia akan lakukan sesuatu yang besar. Nah, dalam proses menunggu waktu Tuhan, itu adalah masa yang paling tidak enak. Tuhan selalu urusin hati kita. Tuhan selalu urusin dan beresin hati kita. Supaya kita ini sejalan, seirama dengan apa yang Dia mau dan apa yang Dia inginkan. Kadang kita di titik terendah ya. Rasanya udah gak kuat loh. Rasanya kita mau nyerah loh. Rasanya udah gak mampu lagi. Gimana ini Tuhan kok terjadi seperti ini? Apakah Tuhan tinggalkan kamu? Tuhan tidak tinggalkan kok. Tuhan kadang izinkan itu terjadi. Makanya ikut Tuhan itu tidak selalu mulus perjalanannya. Kadang dibawa ke lembah,
ke bukit yang terjal, ke pinggir jurang, ke padang rumput yang hijau, ke padang gurun yang gersang, kadang dibawa ke sana. Apakah kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Atau kita sebaliknya? Karena dalam kondisi sulit, kondisi susah, kamu akan terbukti kamu ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Dalam kondisi yang sulit sekali, akan membuktikan siapa sebenarnya kamu di hadapan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, atau sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan Tuhan sama sekali. Semakin kamu memberi hatimu sama Tuhan, Tuhan akan bawa ke dalam perjalanan menuju kebesaran. Dan perjalanan menuju kebesaran adalah perjalanan yang tidak enak, karena Tuhan selalu beresin hati kita. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat perjalanan hidupmu semakin kokoh dan teguh. Hari ini, kau ngadepin masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang selalu ada, Dia Allah yang selalu buat mujizat, Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam dengan seluruh apa yang kita alami. Saya berdoa, orang-orang yang sedang letih, lesu, berbeban berat, yang putus asa, sudah nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, engkau tetap duduk diam di kaki Tuhan, nunggu Tuhan, dan lakukan bagianmu. Apa yang Tuhan percayakan, kamu jadi apa hari ini? Punya profesi apa? Lakukan, kerjakan dengan setia, dengan kesungguhan hati. Sebab dari sana Tuhan perlahan-lahan akan buka jalan. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, dan Tuhan akan lakukan kuasa dan otoritasnya akan mengalir dalam hidupmu, dan kau akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Kadang kita udah berteriak minta tolong, sudah ikut Tuhan. Orang banyak berpikir, aku udah ikut Tuhan kok ngalami kayak begini loh. Dulu sebelum ikut Tuhan malah baik-baik saja. Kok aku setelah ikut Tuhan kayak begini? Karena Tuhan beresin hatimu. Kadang kita pikir kita ini udah benar, karena kita pikir kita ini udah berkenan, ternyata Tuhan sampai selidiki, sampai kedalaman batin kita loh. Ada sesuatu yang belum benar, diberesin itu. Sesuatu yang tidak berkenan, diberesin itu. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Segala sesuatu yang tidak berkenan, motivasi busuk sekalipun, semakin kau mencari Tuhan dan menyerahkan hidup sama Tuhan, Tuhan akan beresin. Karena Dia mau hidup kita. Dia mau pikiran, perasaan, kemauan kita. Dia mau tubuh kita sepenuhnya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Makanya, kalau kamu sedang mengalami masa sulit, artinya Tuhan sayang sama hidupmu. Karena Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Never give up. Jangan ngeluh, jangan gerutu, jangan ngomel, jangan putus asa. Tuhan sedang buat sesuatu yang besar dalam hidupmu. Bayangin Daud, apa yang dialami oleh Daud. Daud dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri loh. Mau dibunuh loh. Berkali-kali mau dibunuh. Mau dilempari lembing. Dan dia ngikutin kehendak Tuhan. Nggak enak. Bahkan pengikutnya mau lemparin batu. Yusuf lebih parah lagi. Dia dimasukin sumur. Dia dijual, dipenjara, difitnah. Wah, luar biasa sekali. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ngalami yang sama. Abraham pun ngalami yang sama. Tidak ada pernah tokoh di Alkitab yang kita pelajari itu perjalanan hidupnya baik-baik saja, sekalipun mereka adalah orang-orang yang punya iman yang powerful, ngalami pengalaman dengan Tuhan yang powerful. Ternyata mereka harus dimurnikan loh. Dimurnikan dan dimurnikan. Apalagi kita di akhir zaman ini. Kadang kita gak peduli Tuhan. Kita masa bodoh dengan Tuhan. Hati kita masih punya motivasi jahat. Masih fokus pada pentingan diri kita sendiri. Dan kita gak peduli dengan Tuhan. Bagaimana mungkin gak dimurnikan? Pasti dimurnikan. Setiap orang punya perjalanan pemurnian yang berbeda-beda. Saya pun kadang dimurnikan. Kadang njerit sama Tuhan. Wes kapok Tuhan. Mbok di stop loh. Aku ingin menikmati anugerah dan kemurahan-Mu. Ternyata tetap Tuhan izinkan itu pemurnian. Karena Tuhan mau hati saya. Tuhan mau hati istri saya. Karena kita berdoa Tuhan. Aku udah melihat mujizat-Mu. Aku udah melihat terobosan. Aku melihat kuasa-Mu menyertai hidupku. Kenapa kok masih ngalami kayak begini? Kadang saya ini tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menikmati anugerah-Mu Tuhan. Sekalipun aku ngalami masalah seperti ini, aku akan tetap mencintai-Mu Tuhan. Aku tetap mencintai-Mu. Dan aku tidak pernah curiga dengan Engkau sekalipun aku ngalami masa jelek, masa buruk, masa tidak enak.
Tapi aku tahu ujungnya, Engkau akan bawa aku ke dalam level yang berbeda. Saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Dulu saya sering bertanya, banyak hal, Tuhan kenapa ini? Kenapa ini? Dan beberapa tahun terakhir saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, aku mau nikmatin perjalanan hidupku bersama Engkau. Terus, bereskan semua kejahatan di dalam hatiku. Buat hatiku begitu mencintai dan mengasihimu. Saya mau berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami masa-masa sulit, enggak usah tanya macam-macam sama Tuhan. Jalanin saja. Nikmatin saja. Karena Tuhan punya rencana sesuatu yang ilahi dan dahsyat dalam hidupmu. Nikmatin, enggak enak Pak. Capek Pak. Lelah Pak. Sakit Pak. Saya ngalami Bapak Ibu. Daud ngalami. Yusuf ngalami. Daniel ngalami. Sadrak, Mesak, Abednego ngalami. Petrus. Siapa lagi? Paulus ngalami. Semuanya ngalami proses itu. Dan kita semua pasti akan dibawa ke dalam proses itu. Jalanin. Nikmati dalam anugerahmu. Dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah kedahsyatan Tuhan. Bersyukur dan sembah Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sambil bahagia. Sembah Tuhan. Kejar Tuhan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mantraikan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Aku berdoa, kasih setiamu tidak pernah berubah, tetap menyertai kami, tetap mengurapi kami. Terus pimpin Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Buat hidupnya mengalami breakthrough dan terobosan. Semakin hari, semakin dibawa ke dalam level yang berbeda. Anugerah kemurahan-Mu menyertai kami. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi, seperti aku doakan dan katakan, anugerah-Mu dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan, melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.